Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Sailor Sweet and Machine Gun yang dirilis pada tahun 2016. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Izumi, di mana dirinya masih tertidur di dalam kelas ketika jam sekolah telah berakhir. Saat di perjalanan pulang, Izumi berjalan bersama beberapa temannya. Tak lama kemudian, salah satu teman Izumi menyapa seorang pria, di mana pria itu tengah membuka sebuah kafe baru di dekat sekolahnya. Pria itu bernama Tsukinaga, yang merupakan seorang anggota Yakuza dari klan Hamaguchi. Saat mereka akan pulang, Tsukinaga sempat memberikan kupon pembukaan kafenya kepada Izumi. Dan hal itu membuat Izumi terpana saat menatap Tsukinaga. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, teman-teman Izumi pun sempat menggoda Izumi jika dirinya menyukai Tsukinaga. Namun dengan malu-malu, Izumi mencoba menyangkalnya. Hingga akhirnya mereka pun berpisah untuk menuju rumah masing-masing. Sesampainya di depan kafe, terlihat seorang pegawai tua yang sedang mempromosikan kafenya. Ternyata Izumi tinggal di sebuah rumah dan sekaligus sebagai bisnis kafenya. Di sini Izumi tinggal bersama 3 orang pria. Mereka bernama Yuji, Takada, dan juga Haruo. Di mana mereka adalah anak buah paman Izumi yang merupakan seorang bos Yakuza dari klan Maedaka. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba seorang wanita datang meminta bantuan kepada mereka untuk mengagalkan dan membongkar kedok penipuan agensi model yang ada di daerah mereka. Sebagai mantan bos Yakuza, tentu saja Izumi menerima permintaan wanita tersebut. Di saat Izumi tiba di sana, dirinya langsung memberikan pengumuman jika agensi ini hanya penipuan. Kemudian menyuruh semua gadis yang ada di sana untuk pergi. Karena tak terima, salah satu orang agensi mengancam akan mengadukan mereka kepada kelompok Yakuza Hamaguchi yang merupakan pelindung agensi tersebut. Mengetahui akan berurusan dengan kelompok Yakuza, Izumi pun menyuruh Yuji dan Haruo untuk pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Yuji dan Haruo diserang ketika melewati sebuah mobil yang terparkir. Izumi yang mengetahui hal itu dengan santainya memilih untuk ikut dengan mereka agar dirinya bisa bertemu dengan bos mereka secara langsung. Sesampainya di sana, Izumi disambut oleh beberapa anak buah bos Hamaguchi yang heran saat melihat wanita kecil dan imut berani menemui bos Hamaguchi secara langsung. Di sana, Izumi dituduh telah melakukan bisnis ilegal di wilayahnya. Namun, Izumi menyangkal dan memberitahu jika dirinya hanya menjalankan bisnis kafe. Lalu tiba-tiba Tsukinaga datang dan membawa beberapa biskuit yang mengandung narkoba di dalamnya. Karena tak terima dengan tuduhannya, akhirnya Izumi membalikkan tuduhan jika Hamaguchi yang melakukan bisnis ilegal dengan berkedok agensi model penipu yang berada di bawah pelindungannya. Ketika suasana semakin memanas, Takada tiba-tiba datang sambil membawa bom yang tertempel di tubuhnya. Di sini dia mengancam akan meledakkannya jika mereka tak melepaskan Izumi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Izumi menegaskan kepada Hamaguchi jika bukan dirinya yang menjual biskuit narkoba. Setelah mendengar hal itu, Tsukinaga mulai curiga jika pihak lain yang telah melakukan bisnis ilegal tersebut. Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Yasui. Di sini juga diketahui jika Yasui adalah dalang yang sebenarnya dari bisnis narkoba itu sebagai pemilik perusahaan korporasi terbesar yang berpengaruh di kotanya. Dirinya terobsesi untuk menjadikan kota itu menjadi kota modern sesuai keinginannya.
Dirinya sengaja menggali informasi mengenai geng Yakuza yang paling berkuasa di kota tersebut melalui anak buahnya yang merupakan anggota polisi yang bernama Mabuchi. Yasui menggali semua informasi termasuk informasi mengenai Izumi. Di sini kita pun ditunjukkan tentang masa lalu Izumi, di mana Izumi merupakan seorang yatim piatu yang tinggal dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Suguo Hoshi. Saat pamannya menjemput Izumi di sekolah, tiba-tiba ada seseorang yang menembaknya. Setelah pamannya meninggal, dirinya mengetahui jika pamannya adalah seorang pemimpin Yakuza dari klan Medaka. Dan karena Izumi masih memiliki garis keturunan dari pamannya, maka dari itu dia diangkat menjadi pemimpin Yakuza, klan Medaka, untuk menggantikan posisi pamannya. Dan misi pertamanya adalah membalas dendam atas kematian pamannya terhadap kelompok yang telah menghabisi pamannya tersebut. Kembali ke waktu sekarang. Terlihat Izumi sedang meminta tolong kepada temannya untuk mengumpulkan informasi tentang peredaran narkoba yang terjadi di wilayahnya. Dan dari informasi yang dia dapat, ternyata biskuit narkoba memang telah tersebar di wilayah itu. Kemudian mereka langsung pergi ke tempat penjual biskuit narkoba berada untuk meminimalisir kecurigaan. Akhirnya Haruo terpaksa menyamar menggunakan pakaian teman Izumi. Namun ternyata rencananya gagal. Seketika Izumi dan Yuji langsung datang menghampiri mereka dan membuat situasi menjadi lebih tenang. Di sini Izumi akhirnya berhasil menggali informasi jika penjual biskuit itu mendapatkan perlindungan dari klan Yakuza Hamaguchi. Mendengar hal itu, Izumi pun segera melaporkannya kepada Mabuchi. Namun Mabuchi menolak laporannya dengan alasan dia sedang cuti. Di sisi lain, Yasui yang telah mendapat laporan dari Mabuchi, dia menyuruh anak buahnya yang bernama Seta, yang juga seorang pembunuh bayaran, untuk mengedarkan biskuit narkoba sampai di lingkungan sekolah. Di mana biskuit narkoba itu berdampak buruk, karena salah satu siswi di sekolah Izumi menjadi kecanduan dan berhalusinasi, hingga membuat siswi itu berlari sampai akhirnya tertabrak oleh mobil. Akibat kejadian tersebut, Izumi pun merasa bersalah. Saat di perjalanan pulang, Izumi dan teman-temannya melihat sebuah kampanye pemilihan wali kota di daerahnya. Di mana calon wali kota yang bernama Kusakabe Hayato juga merupakan boneka dari Yasui demi melancarkan rencananya. Di tempat lain, Mabuchi dan anak buahnya menggeledah dan menyita semua barang bukti di markas Hamaguchi yang terkait dengan biskuit narkoba. Ketika Hamaguchi protes, tiba-tiba Yasui datang dan langsung menuduh keterlibatan Hamaguchi soal biskuit narkoba serta kasus tewasnya siswi di sekolah Izumi. Kemudian Yasui pun menawarkan kepada Hamaguchi akan menyelamatkan klan Yakuzanya dengan syarat Hamaguchi dan semua anak buahnya bersedia menjadi boneka Yasui. Namun jika Hamaguchi menolak tawarannya, Mabuchi akan terus melanjutkan penyelidikan kasus tersebut hingga membuat klan Yakuza miliknya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Setelah berpikir panjang, akhirnya Hamaguchi menerima bantuan Yasui dan bersedia menjadi boneka Yasui untuk melancarkan rencana pembangunannya. Sementara itu, Tsukinaga yang telah mengetahui keterlibatan Yasui, Mabuchi serta calon wali kota diam-diam mengumpulkan bukti keterlibatan mereka bersama anak buahnya. Kemudian dia menghubungi Izumi dan Takada untuk bertemu di suatu tempat. Di sana, Tsukinaga memohon kepada Izumi untuk ikut membantu dirinya mengungkap permasalahan di kota ini, agar kota peninggalan pamannya tak jatuh ke orang yang salah. Namun karena masih bingung, Izumi belum bisa menerima permintaan dari Tsukinaga. Di keesokan harinya, perusahaan Yasui mengadakan perekrutan magang khusus untuk siswa dan siswi yang ada di sekolah Izumi. Terlihat Izumi berusaha memberitahu temannya jika perusahaan Yasui diduga sedang terlibat dengan kasus pengedaran biskuit narkoba. Namun temannya malah meminta Izumi untuk menjauhinya dengan alasan Izumi adalah seorang mantan bos Yakuza. Sementara di kafe, banyak warga yang melakukan unjuk rasa untuk menutup kafe Izumi sekaligus mengusir anggota Yakuza di daerahnya. Tak lama kemudian Izumi datang dan meminta para warga untuk menghentikan aksinya karena Yakuza miliknya sudah lama dibubarkan. Namun sang provokator yang berasal dari perusahaan Yasui menghasut para warga dengan mengatakan jika Izumi menjual biskuit narkoba. Hingga akhirnya salah seorang antek Yasui pura-pura diserang oleh Takada. Akibat kejadian itu, akhirnya Mabuchi menangkap Takada. Semenjak peristiwa itu terjadi, Izumi terlihat sangat sedih. Dirinya mulai mengingat kenangan indah saat bersama dengan pamannya. Demi menjaga amanah pamannya, dirinya pun menghubungi Tsukinaga untuk bergabung dengan dirinya demi menyelamatkan kota yang dicintainya.
Tak lama kemudian Yuji dan Haruo datang menghampiri Izumi. Mereka tak terima dengan perlakuan Yasui kepada Izumi. Hingga akhirnya mereka berjanji akan terus menjaga Izumi sampai kapanpun. Di keesokan harinya, Izumi dan Tsukinaga pergi mencari informasi dari penjual biskuit narkoba yang pernah ditemui oleh Izumi beberapa saat yang lalu. Sesamanya di sana, mereka bertemu dengan salah satu penjual biskuit dan langsung membawanya pergi ke sebuah lorong. Di sini Izumi merekam kesaksian dari si penjual yang mengatakan jika Seta adalah orang yang menyuruhnya untuk menjual biskuit narkoba. Namun tiba-tiba seseorang yang memakai topeng datang dan menyerang mereka. Beruntungnya Tsukinaga dan Izumi berhasil melarikan diri. Mereka terus berlari hingga akhirnya sampai di sebuah bangunan bekas markas klan Madaka. Di tempat itu mereka pun menghabiskan waktu dengan berbincang mengenai kenangan dan sosok paman Izumi saat beliau masih hidup. Tak lama kemudian Yuji dan Haruo datang. Mereka menyampaikan kabar mengenai tewasnya pemimpin agensi model penipu. Hal ini membuat mereka yakin jika Yasui akan mengambing hitamkan Izumi atas kasus tersebut. Mengetahui hal itu, Tsukinaga meminta izin untuk segera mengungkapkan bukti-bukti yang selama ini telah mereka kumpulkan. Sementara Yuji dan Haruo meyakinkan Izumi untuk menerima permintaan Tsukinaga. Di hari itu juga akhirnya Izumi secara resmi mendirikan kembali klan Yakuza warisan pamannya, sekaligus menerima permintaan Tsukinaga. Di saat malam hari, Izumi mendatangi sebuah klub, di mana tempat Yasui dan para bonekanya berkumpul. Sesamanya di sana, Izumi langsung naik ke panggung dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin klan Yakuza Medaka generasi keempat yang telah didirikan kembali. それだけじゃあ夢を叶えるためにもにもいろいろあるんですけど宝山団子 Setelah itu dia memutar bukti rekaman keterlibatan Seta dengan kasus biskuit narkoba. Selain itu dirinya juga menunjukkan bukti-bukti yang lain kepada para boneka Yasui yang berada di sana. Saat Izumi mempertanyakan Hamaguchi perihal posisinya sebagai boneka, tiba-tiba Yasui marah dan mengancam Izumi. Mengetahui hal itu, Tsukinaga berniat menolong Izumi. Namun ternyata Yasui telah mengantisipasinya. Bahkan Yuji dan Haruo juga telah tertangkap oleh anak buahnya. Akibat kejadian itu, Izumi pun harus pasrah di tangan Yasui. Kemudian sambil mempertontonkan Izumi yang tak berdaya, Yasui memperingatkan seluruh bonekanya untuk tunduk atas semua perintahnya. Namun hal itu membuat Hamaguchi tersinggung. Sehingga dia pun membatalkan semua rencana yang sudah disusun oleh Yasui. Mendengar hal itu, Yasui pun langsung menembak Hamaguchi di depan mata semua bonekanya. Setelah kejadian itu, Yasui mengungkap jika orang yang telah membunuh paman Izumi adalah Tsukinaga. Mendengar hal itu, Izumi pun langsung terkejut dan kecewa terhadap Tsukinaga. Dan karena kesal, Yasui berniat untuk membunuh Tsukinaga. Namun ternyata Tsukinaga justru bisa memanfaatkan keadaan untuk menyerang Yasui hingga terjadi pertikaian yang sengit di sana. Terlihat Yuji yang berhasil membuka jalan bagi Izumi untuk melarikan diri. Namun dia harus rela tertembak di sana. Saat dalam perjalanan bersama Tsukinaga, Izumi terlihat sangat sedih karena kehilangan Yuji. Dirinya terus menangis di sepanjang perjalanan. Hingga mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti di tepi jalan. Ternyata Haruo juga tewas akibat peluru yang menembus punggungnya. Izumi yang masih tak percaya dengan kepergian dua orang terdekatnya, dirinya pun hanya bisa menangis di saat itu. Di sini Izumi dan Tsukinaga sempat beradu mulut. Dan hal itu disebabkan Izumi yang mengungkit kematian pamannya. Tsukinaga yang marah menyuruh Izumi untuk menembaknya jika dirinya tak bisa memaafkan kesalahannya. Namun Izumi malah menembakkan pistol itu ke atas untuk meluapkan amarah dalam dirinya. Di tempat lain, Takada berhasil kabur dari penjara dan segera menemui Izumi. Sampai akhirnya mereka bertiga pun pergi untuk menemui Yasui. Saat mereka sampai di tempat itu, mereka telah dihadang oleh anak buah Yasui yang bernama Seta. Kemudian tanpa banyak bicara, Tsukinaga langsung bertindak untuk melawannya. Sementara itu di sebuah ruangan Yasui dan para bonekanya terlihat sedang berkumpul untuk membicarakan bisnisnya. Namun tiba-tiba Izumi masuk untuk merusak acara mereka. Hingga pertengkaran pun tak bisa terhindarkan.
Di saat Yasui sudah terpojok, tiba-tiba Izumi menjadi ragu untuk menembak Yasui. Karena melihat kesempatan, Yasui pun mencoba mengambil pistolnya. Dan untung saja Tsukinaga mampu melumpuhkan Yasui tepat pada waktunya. Namun akibatnya Tsukinaga harus mati karena luka yang telah dia terima. Di saat Izumi keluar dari gedung, dirinya dihampiri oleh teman-temannya. Namun ternyata polisi sudah mengepung tempat tersebut. Melihat hal itu, Takada pun merelakan hidupnya untuk menyerahkan diri terhadap polisi demi melindungi Izumi. Setelah melalui itu semua, terlihat Izumi yang sedang berziarah ke makam pamannya. Kemudian terlihat penampilan Izumi yang sangat cantik di acara kelulusan sekolah. Dan film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Di dalam urusan sekolah kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Dan tak masalah jika kita memiliki sifat yang bandel. Namun harus tetap bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai pelajar sampai di hari kelulusan kita. Karena setiap orang tua menginginkan anaknya berhasil lulus di sekolahnya.